A. Konsep urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Menurut Cranenbrook dan T. K. B. Sabarudin 1975, kehidupan manusia tidak cukup dengan hidup aman, tertib, dan teratur. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu sangat sempit. Tujuan negara Indonesia tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya, di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara memiliki kewenangan mengatur masyarakat, perlu ikut mensejahterakan masyarakat. B. Penegakan hukum yang berkeadilan. Yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu adalah negara hukum. Tapi, penegakan hukum di Indonesia belumlah adil atau lemah, karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah dan tumpul di atas. Maraknya kasus-kasus keadilan sosial dan hukum yang belum terselesaikan dan ditangani dengan tuntas. C. Sumber historis, sosiologis, dan politis tentang penegakan hukum berkeadilan di Indonesia. Menurut Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat dari Jerman, menyatakan bahwa menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan, dan unsur kepastian. Unsur kehakiman oleh badan pengadilan dalam 4 lingkungan, yaitu pertama, pengadilan umum, kedua, pengadilan agama, ketiga, peradilan militer, dan keempat, peradilan tata usaha. Peradilan umum yaitu peradilan bagi rakyat pada umumnya. Sedangkan sisa dari ketiga tadi, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha merupakan peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu yang mengadili golongan-golongan tertentu pula. Keempat lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili perkara tertentu. Meliputi 1. Lembaga penegak hukum, terdiri dari polisi, kejaksaan, dan kehakiman. Kejaksaan ini dibagi menjadi 3, yaitu kejaksaan umum, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri. 2. Lembaga peradilan, terdiri dari peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, peradilan umum, dan peradilan tinggi. Ketiga, pengadilan tingkat kasasi, yaitu Mahkamah Agung. Dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. 1. Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat, yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Kedua, penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Masyarakat dihadapkan pada ketidakadilan hukum. Rasa keadilan masyarakat pun masih belum sesuai dengan harapan. Kelima, sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum sering memberlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah, sedangkan tumpul di atas. Keenam, apabila terjadi terus-menerus bahkan menjadi sesuatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah
menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di tengah strata kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya keadilan dan ketertiban masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum sebagiannya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan dan penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya.